Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dwi Damayanti dengan NIM 23051020007 dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Cetak Biru Forensik Digital, Paduan Definitif Interaksi Hukum, Standar Operasional, dan Kompetensi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yang pertama tentang domino effect, the exclusionary rule in digital forensic. Slide ini menggambarkan sebuah konsep kritis yang menjadi landasan seluruh materi dalam presentasi ini, yaitu domino effect atau efek domino dalam forensik digital. Efek domino ini terjadi ketika satu kesalahan prosedur di awal penanganan bukti digital mengakibatkan kegagalan hukum yang berantai dan fatal. Rangkaiannya dapat dilihat pada 3 blok yang ditampilkan di slide ini. Blok pertama adalah prosedur ilegal. Ini terjadi ketika penyitaan barang bukti dilakukan tanpa izin peradilan atau dengan cara yang melanggar privasi. Sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 PUU 10 X 1V 2016. Prosedur ilegal tersebut kemudian memicu blok kedua, yaitu cacat hukum atau exclusionary rule. Bukti digital yang diperoleh secara ilegal dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim karena bertentangan dengan prinsip due process of law. Akibatnya, muncul blok ketiga yang paling merugikan, yaitu gugurnya dakwaan. Unsur pidana tidak dapat dibuktikan karena bukti utamanya dikesampingkan, sehingga berpotensi menghasilkan putusan bebas. Perlu dicatat bahwa meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur exclusionary rules, jurisprudensi dan praktik hukum di Indonesia telah menolak bukti yang diperoleh dengan melanggar hak konstitusional. Inilah mengapa standar dan prosedur forensik digital yang benar bukan sekedar formalitas teknik, melainkan penentu keberhasilan atau kegagalan suatu proses peradilan. Selanjutnya ada pilar keabsahan bukti. Untuk memahami kedudukan bukti digital dalam hukum Indonesia, kita perlu melihat dua kerangka hukum yang menjadi pilar keabsahannya. Kerangka pertama ada klasik atau lex generalis yang bersumber pada pasal 184 ayat 1 KUHP. Pasal ini menetapkan 5 jenis alat bukti yang sah di persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kerangka kedua adalah modern atau lex specialis yang bersumber dari pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik disertakan dengan alat bukti konvensional. Seperti yang ditunjukkan oleh garis koneksi pada visual slide ini, kelima jenis alat bukti dalam KUHP terhubung langsung ke kerangka hukum modern atau UU ITE. Implikasinya secara jelas sebagaimana ditegaskan di dalam di bagian bawah slide, yaitu bukti digital memiliki kedudukan hukum yang sama dan sah di mata pengadilan. Namun, dengan demikian, kesetaraan ini hanya berlaku apabila bukti digital tersebut diperoleh dan ditangani secara prosedur hukum yang benar. Selanjutnya, alat bukti dan barang bukti. Dalam konteks forensik digital, terdapat dua konsep yang sering disalahpahami dan perlu dibedakan dengan jelas, yaitu alat bukti dan barang bukti. Alat bukti atau dalam istilah hukum disebut means of proof adalah sarana yuridis untuk meyakinkan hakim sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 184. Fungsinya adalah sebagai dasar pembuktian yang sah di persidangan. Dalam konteks digital, wujudnya berupa keterangan ahli forensik digital yang menjelaskan validitas teknis suatu bukti, serta dokumen elektronik itu sendiri. Sementara itu, barang bukti atau physical and logical items adalah objek fisik maupun logik
yang terkait langsung dengan suatu kejahatan. Fungsinya bukan sebagai alat bukti itu sendiri, melainkan untuk menunjang dan menguatkan eksistensi alat bukti. Dalam konteks digital, ujinya dapat berupa hard file yang disita, log server, file malware, riwayat GPS, hingga smartphone. Perbedaan Perbedaan ini penting dipahami karena keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda, meskipun saling berkaitan dalam proses pembuktian di persidangan. Untuk selanjutnya ada syarat material UU ITE, keutuhan terjamin. Agar bukti digital dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, Undang-Undang ITE menetapkan satu syarat material yang bersifat mutlak, yaitu keutuhan atau integritas data harus terjamin. Cara menjamin keutuhan tersebut adalah melalui proses hashing menggunakan algoritma kriptografi. Proses ini dapat dilihat pada visual di slide ini yang menunjukkan 3 tahap. Tahap pertama, file bukti hasil diproses melalui algoritma kriptografi seperti MD5, SH1, dan SH256. Tahap kedua, algoritma tersebut menghasilkan nilai hash yang berfungsi sebagai sidik jari digital dari file tersebut, seperti yang terlihat pada contoh kode unik di sebelah kanan atas. Prinsip pentingnya tercantum di bagian bawah slide. Jika nilai hash berubah walau hanya 1 bit, integrasi bukti dinyatakan hancur dan statusnya sebagai barang bukti yang sah akan gugur. Ini berarti setiap perubahan sekecil apapun pada file bukti, baik disengaja maupun tidak, akan terdeteksi secara otomatis karena nilai hashnya akan berbeda dari nilai awal. Oleh karena itu, pencatatan nilai hash harus dilakukan setelah bukti pertama kali diamankan. Selanjutnya, 4 prinsip penanganan bukti. Slide ini menampilkan 4 prinsip fundamental yang wajib diterapkan dalam setiap penanganan bukti digital. Prinsip pertama adalah jangan ubah data. Penegak hukum tidak boleh mengubah data pada media penyimpanan asli yang akan diajukan ke pengadilan. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalisir kontaminasi bukti. Prinsip kedua adalah buktikan kompetensi. Apabila akses ke data asli mutlak diperlukan, personal yang memerlukan harus memiliki kompetensi teknik yang memadai dan mampu menjelaskan implikasi dari setiap tindakannya di persidangan. Prinsip ketiga adalah dokumentasi total. Setiap langkah penanganan bukti harus dicatat secara berurutan membentuk audit trail yang lengkap. Standarnya adalah pihak ketiga yang independen harus dapat mengulangi seluruh proses dan memperoleh hasil yang sama. Prinsip keempat adalah tanggung jawab hukum. Penanggung jawab hukum atau case officer memegang tanggung jawab penuh atas kepatuhan hukum dan prinsip teknis dalam seluruh proses penanganan bukti. Untuk selanjutnya, ada chain of custody atau rantai komando bukti. Salah satu konsep paling kritis dalam forensik digital adalah chain of custody atau rantai komando bukti. Ini merupakan syarat mutlak validitas berdasarkan standar ISO 27037. Slide ini menampilkan 4 tahap dalam siklus chain of custody yang saling terhubung membentuk lingkaran tidak terputus. Tahap pertama ada identifikasi. Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengenalan perangkat fisik potensial secara bukti logik di tempat kejadian perkara. Ini adalah titik awal di mana setiap item yang relevan harus dicatat keberadaannya. Tahap kedua adalah koneksi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan perangkat dengan memastikan jaminan keutuhannya melalui proses pelabelan, pengepakan, dan pengiriman yang tepat. Tahap ketiga ada akuisisi. Pada tahap ini dibuat salinan bit per bit atau imaging dari media penyimpanan tanpa mengubah sumber asli. Proses ini menggunakan perangkat write blocker yang mencegah penulisan data ke media asli. Tahap keempat ada preservasi. Pada tahap ini dilakukan upaya menjaga dan melindungi integritas data dari kerusakan, perubahan, atau akses tidak sah selama investigasi berlangsung.
Apabila salah satu mata rantai ini terputus atau tidak terdokumentasi dengan baik, seluruh rangkaian bukti dapat digugurkan di persidangan. Itulah mengapa chain of custody bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan. Selanjutnya ada matriks standar forensik global. Dalam praktik forensik digital terdapat dua standar internasional utama yang menjadi acuan, yaitu NIST SP 80086 dan ISO atau IEC 27037. NIST SP 80086 yang dikeluarkan oleh National Institute of Standard and Technology memiliki fokus utama pada bidang akademis dan respon insiden cyber. Pendekatannya sangat berorientasi pada analisis teknik file sistem dan jaringan. Ruang lingkupnya mencakup hingga tahap analisis data secara mendalam. ISO atau IEC 27037 yang dikeluarkan oleh International Organization of Standardization memiliki fokus utama pada institusi industri dan penegak hukum. Pendekatannya berorientasi pada manajemen proses penanganan bukti digital. Ruang lingkupnya berfokus pada 4 tahap utama, yaitu identifikasi, koleksi, akuisisi, dan preservasi. Sebagaimana ditegaskan pada banner di bagian bawah slide, praktik terbaik di Laboratorium Forensik Indonesia mengkombinasikan tata kelola ISO 27037 dengan teknik analisis spesifik dari NIST SP 886. Kombinasi kedua standar ini diperlukan karena setiap standar memiliki keunggulan pada aspek yang berbeda, sehingga penggunaannya secara bersamaan menghasilkan proses forensik yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada piramida kompetensi ahli forensik digital. Slide ini menampilkan piramida kompetensi yang menggambarkan tingkatan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ahli forensik digital. Di lapisan bagian bawah, yaitu fondasi utama adalah awareness atau kesadaran. Seorang ahli harus memahami konfigurasi log, jenis perangkat yang umum digunakan, serta perbedaan dampak antara bukti volatil dan bukti non-volatil. Di lapisan kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Seorang ahli harus memahami persyaratan teknis, media penyimpanan, metode akuisisi live versus dead, serta cara pembuatan nilai hash yang benar. Di lapisan ketiga adalah skill atau keahlian. Seorang ahli harus mampu menerapkan analisis khusus, melakukan ekstraksi, read, dan database, serta melaksanakan reservasi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Di puncak piramida adalah status ahli forensik digital. Status ini memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 43 ayat 1 huruf H UU ITE yang memberikan kewenangan untuk memberikan keterangan ahli di persidangan. Lembaga yang memberikan sertifikasi kompetensi ini di Indonesia antara lain adalah AFDI dan KPK. Sertifikasi ini penting karena kompetensi ahli yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu dari 3 elemen keabsahan bukti digital. Selanjutnya adalah triangulasi keabsahan bukti. Slide terakhir ini merangkum seluruh materi presentasi dalam sebuah kerangka konsep yang disebut triangulasi keabsahan bukti. Agar seluruh bukti digital dinyatakan sah, diterima oleh hakim, dan mampu membuktikan dakwaan, diperlukan 3 elemen yang harus terpenuhi secara bersamaan. Elemen pertama adalah otoritas hukum di bagian atas segitiga. Ini mencakup legalitas perolehan dan pengakuan formil berdasarkan UU ITE dan KUHP. Elemen kedua adalah integritas teknik di sudut kanan bawah, mencakup rantai bukti yang tidak terputus dan keutuhan nilai khas berdasarkan standar ISO 27037, NIST, dan ACPO. Elemen ketiga adalah kompetensi manusia di sudut kiri, mencakup keberadaan ahli bersertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai SKKNI.
Ketiga elemen ini bertemu di titik tengah segitiga menghasilkan bukti digital yang sah. Peringatan penting tercantum di bagian bawah slide. Jika salah satu elemen absen, mekanisme penegak hukum aktif berupa exclusionary rule sehingga bukti dikesampingkan dan keadilan gagal ditegakkan. Ini adalah pesan inti dari seluruh presentasi hari ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Data Biro Forensik Digital. Semoga materi ini bermanfaat bagi pemahaman kita tentang pentingnya standar dan prosedur yang benar dalam penegakan bukti digital di sistem peradilan pidana Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.